Benarkah abang yang namanya Ibab? Benar bang. Tujuannya ke mall ya bang? Iya bang. Oke, silakan naik bang, pakai helm dulu ya bang. Gak mau bang. Aku baru dari salon, nanti rambutku jadi benyek bang. Oh, abang mau nampak tampan, gagah dan pemberani, sehingga abang menukar keamanan tempurung tengkorak abang demi gengsi. Pokoknya aku gak mau pakai helm. Aku baru keluar dari salon. Kalau begitu tanda tangan ini dulu bang. Apa ini? Surat meninggal tanpa menyalakan ojol bang. Abang sering jalan di mall? Apa bang? Abang sering jalan di mall? Gepel jalan pakai karbol. Sering nge-mall? Kalau demam memang minum sunmol bang. Oh. Abang udah lama kerja jadi ojol? Apa bang? Udah lama atau baru jadi ojol bang? Kok tahu anak kedua aku baru berojol? Baru lahir main judol. Oh. Jadi gitu ceritanya. Makanya aku gak suka sama si Charles. Charles kemarin kasih aku iPhone 17 Pro Max. Aku juga dikasih. Charles fuckboy kaya. Si Kevin juga mulai PDKT sama aku loh. Kemarin dia beliin aku segepok mawar loh. Tapi aku gak suka, sikunya hitam. Kevin fuckboy the kill. Kalau si Anton gimana? Suka sih tapi mulutnya bau. Anton fuckboy oral isu. Kalian ngomongin apa sih? Ngomongin fuckboy yang ngejar kami. Tapi kami jadiin mereka sebagai mainan. Berarti kalian ini fuck girl. Oni, toksik sekali mulutmu. Lelaki yang baik mendapatkan perempuan yang baik, demikian sebaliknya. Udah malas ngomong sama kamu. BTW kita besok siang jadi ke pantai kan? Jadi dong. Kamu pergi gak Oni? Enggak jalannya jauh, panas. Makanya pakai mobil dong. Kalau pakai mobil panas gak kepanasan. Tapi bapakku cuma punya motor. Miskin ya, pasrah aja sama cuaca. Ya hujan. Aduh jangan kena rambutku dong, baru nyalon nih. Kan cuma air bukan batu. Lihat sopir kita udah datang. Yeay. Dah Oni, makanya naik mobil biar gak kehujanan. Oni, yuk kita pulang. Hujan, Pak. Papa bawa jas hujan, ayo kita pulang. Papa, ya Oni kebasahan nih, Pak. Ya namanya juga hujan. Untung turun air bukan turun batu. Teman-teman Oni pakai mobil, Pak. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Tapi pakai motor juga sama kok. Apanya yang sama, Pak? Panas gak kehujanan, hujan gak kepanasan. Cepat mandi sana biar gak sakit. Papa, kapan beli mobil, Pak? Biar bisa jemput Oni pakai mobil. Ya tunggu Papa ada rezeki dulu ya, Nak. Oke deh, Pak. Oni mandi dulu. Ditunggu mobilnya, Pak. Coba aku lihat di marketplace ada nggak ya mobil second yang murah. Mobil ini warnanya bagus ya. Waduh, harganya 500 juta. Ini juga gede nih. Aduh, 700 juta. Wah, ini mobil sporty. Wah, keren sekali. Aduh, harganya 1 M. Wow, bagus sekali mobil ini. Modelnya gagah, rodanya besar, bisa muat 7 orang. Pasti harganya mahal sekali. Apa? Cuma 10 juta? Yang benar saja. Masa mobil sebagus ini hanya 10 juta? Jangan-jangan cuma harga DP. Coba hubungi pemiliknya Halo. Selamat siang, Pak. Saya melihat iklan di marketplace kalau Bapak menjual mobil ya, Pak. Benar sekali wahai anak muda. Izin, Pak. Saya ingin bertanya apakah harganya. Benar sekali, dengan 10 juta Anda sudah bisa membawa pulang sebuah mobil. Pak, saya mau, Pak. Saya mau. Oke. Jangan dijual dulu, Pak. Saya mau, Pak. Saya mau. Oke. Pak, jangan jual, Pak. Saya mau, Pak. Saya mau. Iya. Pak. Langsung jual aja, anjing. Yeay. Papa, kelihatannya senang sekali, Pak. Ya, Mah. Bentar lagi kita akan beli mobil. Beli mobil? Ya, Mah. Nanti kita bisa jalan-jalan pakai mobil, Mah. Kalau panas gak kepanasan, kalau hujan gak kehujanan, Mah. Serius, Pak? Papa ngepet di mana? Depan
duit dari mana pak buat beli mobil? Papa kan gak jago ngepet, pasti jual ginjal. Harga mobilnya cuma 10 juta mah. 10 juta? Papa beli mobil apa gerobak? Serius nih lihat fotonya. Masa sih semurah itu? Iya mah, tabungan kita ada berapa mah? Sisa 3 juta pak. Hah, 3 juta? Waduh, gak cukup nih mah. Papa ngepet aja dulu. Kita jual mas kawin kita untuk cukupi uangnya ya mah. Hah? Jangan dong pak. Itu kan perhiasan satu-satunya yang papa kasih mama saat nikah. Tenang mah, nanti kita akan beli lagi. Kapan lagi kita bisa beli mobil kalau nggak sekarang? Papa juga beli buat bawa kita jalan-jalan. Lalu papa mau jadi driver juga. Ya udah pak, mama jual perhiasannya pak. Mama percaya sama papa. Katanya janjian di sini. Di mana orangnya ya? Halo Pak, Bapak di mana ya? Saya sudah sampai. Cinuk buah! Wow, saya kaget. Oh, jadi kamu orang yang tadi menelepon yang tergiur dengan mobil saya yang gagal namun harganya sangat miring tanpa mempertanyakan kenapa harganya cuma 10 juta ya? Benar Pak, saya sangat ingin memiliki mobil Pak. Oh, Anda pasti ingin membawa keluarga Anda jalan-jalan, membawa istri Anda ke pasar, mengantar anak sekolah, biar panas tidak kepanasan dan hujan tidak kehujanan kan? Benar sekali Pak. Selamat! Hari ini Anda akan memiliki sebuah mobil yang sangat keren, gagah, AC-nya dingin, dan elegan. Wow. Beneran Pak, ini harganya cuma 10 juta. Yup, mana duitnya? Ini Pak. Oke, duitnya udah benar. Wah, hanya dengan mencium uang, Bapak sudah tahu nominalnya. Ya kan kerjaan saya tiap hari mencium duit. Nah, ini kuncinya, silakan dibawa. Oh ya Pak, surat-suratnya Pak. Gak ada. Loh, kok gak ada surat-suratnya Pak? Karena rumah saya diterjang banjir dan seluruh dokumen mobil saya terseret arus. Gimana ya? Gak ada surat-suratnya nih. Kalau ditilang sama Sheriff Negeri Ot nih gimana Pak? Ya kasih uang damai lah. Jadi gimana Beb? Tapi gimana bayar pajak kendaraan Pak? Ngapain bayar? Kan ujung-ujungnya kena saya korup juga. Saya jadi ragu nih. Aduh, ragu apa lagi? Hari ini mobil ini akan menjadi milik Anda. Dan Anda dapat pakai kemana-mana. Ingatlah, panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan. Nah, jadi gimana? Deal? Yanto itu fuckboy miskin. Masa modal cilok dong mau PDKT sama aku sih? Iya, kemarin cuma bawa aku pentol, padahal aku maunya kaviar. Gak level banget sama kita ya. Aduh, dari kemarin kan gosipin cowok mulu. Kenapa emangnya? Mau PDKT sama kami juga? Kamu mah gak selevel dengan kami. Peh, udah murah, najis pula. Kurang ajar ya. Jangan menghina kami yang high class. Udah, jangan kepancing sama low class dong Aduh, cuaca panas banget ya hari ini. Bagaimana kalau kita naik mobil dan ngantor di dalamnya? Oni kan nggak punya. Cepat hidupin AC. Wah, adem banget. Dah, Oni. Selamat naik motor ya. Nikmatin aja angin jalan. Nah, ini mobil kita. Ini mobil siapa, Pak? Ini mobil kita, Nak. Mobil kita. Ini mobil kita. Betul, Nak. Ini mobil yang Papa modif motor jadi mobil. Enggak, ini mobil beneran. Oh, Papa nggak begalnya. Beli. Pakai pinjol, cash. Ngepet, wah. Udah kan mobilnya ada Papa beli. Ayo kita naik mobil. Wah, ini ya rasanya naik mobilnya, Pak. Sangat nyaman, bukan? Ya, Pak. Benar-benar adem. Tenang dan menyenangkan, Pak. Pak, ini tombol apa, Pak? Ini tombol AC. Wah, AC-nya makin adem ya, Pak. Kalau ini apa, Pak? Ini wiper, Nak. Wow. Pak, ini R artinya apa, Pak? Kalau ini Papa nggak tahu, soalnya Papa baru belajar mobil juga. RRA, jangan-jangan racing, Pak. P parkir, D depan, L lanjak, R ya juga racing. Coba Pak, gaskan Pak. Gas.
Belakangan berita korupsi makin banyak ya. Hah, aku sudah bosan mendengar berita seperti ini. Iya, emangnya nggak ada berita lain. Tradisi negeri kita kok dijadiin berita. Berita premanisme juga makin meningkat. Hah, bukannya mereka peliharaan koruptornya. Nggak juga, ada juga yang independen. Tapi yang independen kan sering kena tangkap. Kalau peliharaan malah ditakuti aparat negeri OTNI. Kasus keracunan makanan juga banyak. Itu berita basi, Tono. Kebakaran kantor pemerintah OTNI juga ada. Udah sering tuh demi hilangin barang bukti itu. Aduh Tono, gak ada berita baru apa? Gitu-gitu aja. Kasus pencurian paling. Astaga, itu kan kasus yang sangat umum. Tapi malingnya cosplay jadi pocong. Anjay, hantu bungkus. Pelaku berdandan dan berpakaian seperti hantu pocong, lalu mematikan spion listrik rumah korban. Terus setelah korban keluar, korban akan ketakutan dan kabur. Di sanalah pocong itu akan menggasak rumah korban dan mencuri semua harta berharga korban. Wah, semoga menjadi pocong beneran. Oke, ntar Bapak jemput lagi ya. Dah, Oni. Halo Tono. Oni, lama gak jumpa. Kenalin guys, ini temanku namanya Oni. Biar ku tebak. Pasti aneh motornya malas gambar. Sekeluarga dibikin jadi ojol. Gimana kabarmu Oni? Tadi diantar sama siapa? Oh, tadi itu bapakku. Dia baru beli mobil. Wow, luar biasa. Bapakmu pasti kerja keras buat beli mobil. Awalnya juga kukira ngepet. Tapi memang mobilnya yang murah. Cuma 10 juta. Hah? Mobil sebagus itu harganya cuma 10 juta? Wow, harga yang sangat miring. Apa jangan-jangan? Bapakmu pocong maling? Apaan sih? Sirik aja. Gak boleh lihat orang punya mobil. Ya bukan sirik sih, tapi kaget aja harganya semurah itu. Harganya sangat tidak wajar. Jadi perlu dicurigai. Jangan sampai bapakmu tertipu lo ya. Bapakmu begalnya. Dasar tukang dengki. Udah aku pulang aja. Papa, cepat jemput aku di sini. Aku sudah tak betah dan tukang-tukang dengki. Papa pulang. Oni pulang. Papa, ini kan mobil kita. Iya mah, ini mobil yang papa beli tadi. Pah, kok mobilnya sampai masuk rumah pak? Kalau ditaruh di luar ntar dicuri orang. Motor kita kan ditaruh dalam juga. Oh ya gak salah sih pak. Gak bener juga sih. Serius nih pak, ini cuma 10 juta. Benar mah, ayo kita jalan-jalan mah. Hore, akhirnya setelah sekian lama kita bisa beli mobil juga ya pak. Benar mah, ini bagaikan mimpi. Papa saja sampai gak percaya kalau papa bisa memiliki mobil. Ayo pak, bawa mama dan Oni pakai mobil. Gas mah. Halo, selamat sore bapak, ibu, dan anak ojol. Selamat sore pak. Ada yang bisa saya bantu? Apa sih, baru belajar mobil udah ngebut-ngebutan. Ditilang tuh pak. Pak, mau uang damai pak. Uang damai apaan? Jadi bapak datang ke sini buat apa? Apa gara-gara mobil saya jalan di trotoar? Oh, bukan begitu pak. Oh, apa gara-gara saya tadi menyerempet mobil bapak yang lagi patroli? Oh, gara-gara saya melindas nenek-nenek yang baru keluar dari toko itu ya pak? Terus kenapa ya pak? Apakah mobil ini adalah mobil Anda? Benar sekali pak. Wow, serius ini mobil Anda? Bagus banget ya. Oh iya dong, ini mobil kesayangan saya. Saya juga sangat suka pak. Baiklah kalau begitu. Barang bukti sudah ditemukan dan pelaku juga ada di tempat. Segera lakukan penangkapan. Barang bukti? Ya, mobil ini adalah barang bukti yang kami cari-cari selama berbulan-bulan. Memangnya kasus apa pak? Pencurian mobil. Kami duga kamu adalah pelaku pencurian. Saya nggak ada curi pak. Kalau nggak curi, kenapa mobil ini ada di tempatmu? Saya membelinya dengan seseorang pak. Iya benar pak, suami saya baru saja membeli mobil ini pak. Suami saya ini ojol, pekerjaannya halal. Iya halal pak, tidak seperti pejabat pemerintah negeri OTNI. Anak sialan, keadaan gini masih sempat senggol pemerintah. Oh, beli dengan siapa pak? Dengan seseorang. Kenal lewat marketplace pak. Oh, mana? Kasih saya lihat orangnya. Bentar pak ya. Bentar. Mana ya? Kok profilnya hilang ya? Catnya juga hilang. Alah, bohong aja kau. Serius pak, saya beli mobil ini. Kalau gitu, mana bukti transaksi? Saya bayar pakai cash pak duitnya. Oh, kalau gitu, mana surat-surat kendaraannya? Dari penjualnya bilang gak ada pak. Gak ada surat-suratnya, berarti kendaraan bodong dong. Gimana bayar pajak kendaraan? Gak perlu bayar katanya pak. Loh, kalau ditilang gimana pak? Bapak mau uang damai pak. Lepaskan saya pak, saya tidak mencuri pak, saya tidak mencuri. Diam!
Kalau tidak mencuri, kenapa kau tak bisa menunjukkan bukti-buktinya? Saya tak tahu, Pak. Kata penjualnya, surat-suratnya hilang, Pak. Kalau kau bukan pencuri, berarti kau penadah. Tapi, Pak, Sudah, kamu ditahan hingga pengadilan nanti. Kecuali kalau kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Papa gak mencuri mobil itu kan? Ya enggak lah, Nak. Papa gak bersalah. Papa beli mobil itu kok. Pasti penjualnya itulah pencuri mobil. Lalu mobil hasil curiannya dijual ke Papa. Benar juga ya. Pantasan harganya sangat murah dan tak ada surat-surat kendaraan. Aduh, aku harus gimana ya? Oni akan membebaskan Papa. Oni akan mencari orang itu sampai dapat. Mengumpulkan semua bukti bahwa Papa gak bersalah. Membebaskan Papa. Dan menjebloskan maling itu ke penjara. Tapi Oni, apakah kau yakin kau bisa? Pasti bisa. Oni yakin dengan kemampuan Oni. Aku harus bisa membantu Papa. Aku harus bisa membebaskan Papa. Satu-satunya cara adalah menemukan orang yang telah menjebak Papa. Tapi di mana ya? Penduduk negeri Oni kan sangat banyak. Aku harus cari di mana? Tapi nggak apa-apa. Aku akan berkeliling ke seluruh sudut negeri Oni dan mencari pelaku hingga dapat. Dapat orderan nih. Dopi? Siapa itu Dopi? Oh, kamu yang namanya Dopi. Namaku Dipo, bukan Dopi. Tapi di aplikasi username-mu Dopi. Oh, aplikasinya yang tipe. BTW, titik tujuannya udah benar? Iya, cepat antalin aku. Udah lapar banget nih. Iya. Nah, sudah sampai. Ini di mana nih? Mana ada makanan di sini? Kan sesuai lokasi yang kamu isi. Rumah makam. Aduh, tipe itu. Kamu gimana sih? Aku kan tulisnya rumah makam. Tipe, rumah makan. Aplikasinya ngaco tuh. Gak mungkin ngaco Kan kamu yang isi sendiri, bego. Nyalahin penumpang. Tidak lama. Aku kasih bintang 1 ya. Kok gitu sih? Kamu yang tipe dan bikin orang marah. Ini salah kamu. Salah kamu. Kamu. Nah, mobil ini bisa dijual nih. Wah, mobil ini ditaruh begitu saja. Mana pemiliknya ya? Ya, kalau dijual, lumayan nih duit tambahan selain pekerjaan utamaku sebagai koruptor. Saatnya menunggu pemiliknya datang. Ciluk bah! Tuyul! Aku pocong lah. Oh iya, suspek hantu. Pocong! 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 Panas! Panas! Wah, berarti benar apa yang disampaikan guruku. Kalau ketemu pocong, cukup disiram air ini. Air apa itu? Air keras. Sakitlah goblok. Kata guruku, air keras jangan disiram ke rakyat, tapi disiram ke pejabat korup. Rupanya ke setan juga mempan ya. Apa jangan-jangan Anda ini pejabat korup yang menjadi setan? Atau setan yang menjadi pejabat korup? Anjing, saya ini pejabat korup. Saya ini pocong tulen. Jadi air kerasmu gak mempan. Jadi kamu benar-benar setan. Takut. 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 Wah, sekarang kamu sudah takut kan? Oh iya, aku sekarang udah takut. Kalau gitu cepat tanya apa mauku. Loh, ngapain nanya? Bukannya setan seperti kalian hanya menakut-nakuti orang? Cepat nanya apa sih? Ya udah, apa maumu? Jangan ketakutan dong, gimana sih? Oh iyalah. Wahai pocong, apa maumu? Wahai manusia beriman lemah, saya adalah penunggu di kuburan ini. Saya sering memangsa manusia yang lewat sini. Kalau mau selamat, maka kau harus meninggalkan hartamu untuk dipersembahkan untukku. Gak mau Loh, masa hartaku kasih kamu? Emangnya kamu siapa? Saya pejabat negeri Oni. Maksud saya kan pocong, makhluk astral. Woi, aku tidak takut sama setan. Apalagi setan-setan yang menggerogoti uang rakyat negeri Oni. Aku akan melawan kalian semua. Yalah ampun bang. Nih kunci mobilku, ambil aja lah mobil ini. Dasar setan cuma malah pakai pistol. Aduh, si Dipo kemana sih? Lama amat.
Astaga, perutku udah lapar nih. Kita makan duluan deh. Aku takutnya dia tersesat. Nah, datang tuh pakai ojol. Laku mini. Guys, Kami melihat sesuatu. Kami melihat sesuatu. Kami melihat sesuatu. Dipo, oh nih, tenang dulu. Ada sesuatu guys, ada sesuatu. Astaga, cukup Dipo sudah membisingkan, ditambah lagi dan kelepil sekor ini. Hei, apa yang kalian lihat? Pocong malingin mobil. Pocong malingin mobil? Hah, emangnya bagaimana dia membawa lari mobil? Skillnya kan cuma bisa lompat gitu. Itu maling menyamar jadi pocong, terus malingin mobil, lalu mobilnya dijual, dia dapat duit. Anjir, pocong marketplace. Lalu orang yang beli akan dipenjara dan maling itu masih bebas berkeliaran. Anjay, licin seperti belut. Itu pocong apa pepes belut? Bapakku jadi korbannya. Bapakmu korban pocong itu? Iya, kayaknya bapakku beli mobil sama dia. Rupanya mobil itu mobil curian. Sekarang bapakku dipenjara gara-gara dia, guys. Ayo kita bantuin bapaknya Oni, guys. Nanti dihukum malah jadi pocong. Sudah aku bilang mobil seharga 10 juta itu sangat mencurigakan. Maaf guys kalau aku pernah menuduh kalian dengki. Kami ini keluarga yang hidupnya pas-pasan, tapi pengen banget beli mobil agar hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Kami pengen merasakan nyamannya naik mobil, guys. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Belilah barang sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Belilah barang dengan teliti, bukan dengan telatah. Tahu kayak gini aku gak bakal merepek minta bapakku beli mobil. Ini semua salahku. Sudah Oni, tidak perlu menangis. Tapi kan memang salah dia. Shh, diam Dipong. Tono. Aku punya ide. Biasanya, pelaku pencurian kendaraan akan menjual kendaraannya di medsos dan jejaknya gampang dihapus. Menarik. Kemungkinan pelaku akan menjual mobil itu ke marketplace dan harganya sangat murah. Iya, sangat murah sehingga banyak orang ketipu. Ayo kita beli lalu kita jual lagi, dapat cuan. Itu sama saja kita jadi penada, bego. Enggak dong, kita beli lalu jual ke orang lain yang jadi penada. Sama saja Dipo, kita juga penada. Enggak sama loh. Kalau kita beli, kita penada, kita jual ke orang lain penada, orang lain jual ke orang lain lagi, orang lain itu penadanya penada, jadi penada pindah ke penadanya penada. Fuck, otakku sakit. Ayo kita cek, siapa tahu dia lagi jualan. Tono, yang ini bukan. Tono, yang ini bukan. Tono, yang ini bukan. Bisa diam gak sih? Tono, kok ada foto Mas Malil di Ini dia mobilnya. Saudara ojol, Anda dilaporkan dan ditahan karena Anda tertangkap basah menyembunyikan mobil curian. Apakah benar demikian? Ampun Pak, saya tak pernah mencuri mobil Pak. Lantas mengapa Sheriff Negeri Otni menemukan mobil curian ada di rumah saudara? Mobil itu saya beli sendiri Pak Hakim. Saudara beli dengan siapa? Saya beli dengan seseorang di marketplace Pak. Seseorang itu siapa? Saya tidak tahu siapa dia Pak. Setelah saya membeli mobilnya, dia tiba-tiba menghilang dan kotaknya juga hilang. Lantas mana bukti transaksi pembelian mobil? Tidak ada Pak. Saya menyerahkan uang cash dan dia menyerahkan mobil Pak. Lantas mana surat-surat kendaraan yang membuktikan kepemilikan mobil itu? Tidak ada Pak. Saya beli mobil itu hanya 10 juta Pak. Saudara membeli mobil itu dengan harga 10 juta? Apakah saudara tidak curiga mengapa mobil itu begitu murah? Enggak Pak. Karena saya lagi pengen Pak, makanya saya buru-buru beli Pak. Pengen jadi penada? Tahukah saudara, menurut hukum negeri Otni, bahwa perbuatan saudara membeli mobil pencurian dapat dikenakan pidana penadahan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Saya tak tahu bahwa itu mobil curian Pak. Anda tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Saya menduga engkau sudah tahu dan kondisi mobil tersebut. Bahkan tak ada surat-surat kendaraan pun engkau secara sadar masih membeli mobil itu. Dan engkau mengaku tidak tahu. Sekalipun kau tidak tahu, engkau masih berani membeli mobil itu. Berarti saudara dengan sadar dan sengaja membeli kendaraan bodong. Dipo, sepertinya bapak-bapak itu orangnya. Walah, villain ini lagi.
Perasaan di Banjak Sari sudah meninggal. Halo, apakah benar Anda anjing yang menjual mobil curi? Maksud saya, Bapak jual mobil secondnya. Ya, benar sekali. Wahai, kok suaramu familiar sekali ya? Dipo, ubah suaramu Dipo. Gini boleh anjing? Nah, jadi kamu yang chat saya, yang ingin beli mobil saya yang begitu gagah, mewah, elegan, dan terawat bagaikan Anda sendiri ini. Benar sekali, Pak. Saya sangat suka dengan mobil Anda yang begitu gagah, mewah, elegan, dan terawat bagaikan Anda sendiri. Nah, Anda adalah orang yang sangat beruntung. Anda adalah orang pertama yang melihat mobil ini, dan saya akan menjualnya kepada Anda. Wah, beruntung sekali saya. Kalau begitu, saya jual mobil ini dengan harga 10 juta. 10 juta? Ya, benar sekali. Mobil saya sangat murah. Hanya dengan duit 10 juta. Mobil ini dapat Anda bawa pulang. Wah, murah sekali. Murah banget. Dipo, tanyain dia. Kenapa harganya begitu murah? 5 juta bisa nggak? Bejir malah ditawar. Mana bisa? Ini mobil sudah sangat murah. Tanya dia kenapa harganya murah, Dipo. Oh iya. 5 juta deal gak nih? Enggak, ya udah aku pergi. Ya udah sini. 5 juta ya. Deal. Oke, mana kucingnya? Hah? Oh iya, maaf Tipo. Mana kuncinya? Nih, ambil. Mana surat-suratnya? Gak ada surat-suratnya. Tanyain dia, Dipo. Kenapa gak ada surat-suratnya? Kalau gak ada surat-surat, berarti kendaraan bodong dong. Gak ada surat. Kalau gitu, 2 juta aja ya. Kampret. Udah gila kau ya. Masa mobil gitu kau tawar 2 juta? Kan gak ada surat-suratnya. Deal enggak? Enggak. Kali ini gak deal. Atau aku lapor ke servis karena ini mobil curian gak ada surat-suratnya. Ya udah deal. Mana 2 jutanya? Nih. Lancang. Saudara masih tak mau mengaku. Sungguh yang mulia, saya benar-benar tak tahu itu mobil curian. Saudara mengatakan bahwa saudara membeli dari seseorang, namun tak tahu dia siapa. Tidak ada bukti transaksi, tidak ada surat-surat kendaraan, bahkan dengan harga yang sangat miring. Anda tidak mempertanyakannya dan mencurigainya, dan masih bilang tidak tahu. Ampun Pak, saya Diam. Patut engkau ketahui, penjahat-penjahat yang tak mau mengakui perbuatannya pasti akan gemetar di depan gilotin. Pengawal, keluarkan. Tunggu sebentar, Pak. Kami punya bukti. Tono, Dipo, sedang apa kalian di sini? Saya sedang sidang. Jangan menerobos ruang pengadilan negeri Otni. Pak Hakim, kami punya barang bukti yang meringankan Pak Ojol ini. Barang bukti? Barang bukti apa? Dipo, bawa masuk barang bukti kita. Siap. Lancang. Kalian berdua menerobos masuk ke ruang sidang negeri Otni. Meskipun kalian mengaku mempunyai barang bukti, tapi prosedur pengadilan malah... Ini dia barang buktinya, Pak. Kan ku bilang bawa kunci mobil doang. Lah, bukannya kucing dan mobil. Apa-apaan ini? Bawa keluar mobil ini. Ini mobil curian, Pak. Pencuri itulah yang menipu Bapak Ojol untuk membeli mobilnya dengan murah. Mobil curian? 50 juta nego, Pak. Buat Bapak 40 aja lah. Deal nggak? Bejir jangan dijual ke Pak Bambang. Duitnya kan buat gaji animator. Pak Hakim, saya benar-benar jebak Pak. Tono, Dipo, jelaskan barang bukti yang kalian bawa. Begini, Pak. Maling itu menyamar menjadi hantu pocong untuk menakut-nakuti korban dan menggasak harta korban, terutama kendaraan korban. Setelah maling itu berhasil membawa barang curian, dia akan menjualnya di medsos dengan harga yang sangat murah, Pak. Para korban akan ditipu untuk membeli dan akhirnya masuk dalam jebakan. Setelah semuanya beres, pelaku akan menghilang dari medsos, Pak. Jika kalian menemukan kendaraan yang harusnya mahal namun dijual dengan harga murah dan tak ada surat-suratnya, kalian harusnya curiga dan melaporkan ke servis negeri Otni. Kalau ada orang yang nggak tahu harga pasar gimana, Pak Blambang? Orang bodoh mana yang nggak tahu harga pasar? Pak, coba cicip ini, Pak. Makanan dari luar negeri. Gimana rasanya, Pak? Saya lumayan suka nih. Beli dong, Pak. Berapa? 10.000? 50.000? 1 juta, Pak. 1 juta? Orang bodoh mana yang nggak tahu harga pasar? Kami ada bukti rekaman video dari awal kejadian sampai akhir, Pak. Dan kami juga ada mobil ini. 30 juta nego, Pak. Di mana pelakunya sekarang? Dia masih berada di tempat yang sama, Pak. 25 juta nego, Pak. Baiklah, bawa saya ke sana. Tapi, Pak, Bapak kan nggak ada kendaraan. Bagaimana kalau Bapak beli mobil
Laris, 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 laris manis. Semua barang daganganku laku. Wah, rupanya banyak sekali warga negeri Otni yang sangat tergila-gila dan harga mobil yang miring. Apalagi dibuai dengan slogan hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Saatnya memposting lagi mobil curian baru dan dijual. Info mobil. Apakah benar Anda yang menjual mobil seharga 10 juta itu? Benar sekali. Harganya cuma 10. Kok suara Anda sangat familiar ya? Kalau gini gimana nih? Tadi kukira kau ini adalah Hakim Bambang si tua bangkat tolol goblok yang so adil. Jadi mana mobilnya? Tada, ini mobilnya. Wow, keren banget. Hanya 10 juta. Saya mau. Angkut. Ini duitnya. Mantap. Eits, sebelumnya kita foto dulu ya. Foto? Ngapain foto? Sebagai bukti bahwa aku beli mobil dengan kamu. Enggak. Aku gak mau difoto. Takut identitasnya terbongkar ya. Iya, aku takut jadi buruh. Enggak. Foto itu kan privasi. Oh ya udah, saya tetap beli mobilnya. Angkut. Mau duit ini kayaknya. Nanti Anda repot bawanya. Saya transfer aja ya. Saya transfer pakai rekening bank aja ya. Jadi kamu gak repot-repot bawa uang cash begitu banyak. Saya. Ada apa? Apakah kamu takut bukti transaksinya tercatat? Saya gak ada rekening bank, Pak. Oh iyalah. Kalau gitu saya balik cash ini duitnya. Hore, ini kuncinya. Hore. Surat-suratnya mana? Saya minta surat-surat kendaraannya dong. Suratnya gak ada nih. Kok gak ada? Kendaraan bodong nih. Sembarangan. Kamu nuduh saya pencuri ya? Aku kasih kau tahu ya. Aku ini punya banyak sekali mobil. Tiap bulan aku beli mobil baru. Jadi mobil-mobilnya yang gak aku suka, ya aku jual. Saking tak berharganya mobil, surat-suratnya aku sembarang taruh. Jadi aku lupa, hilang deh. Nah, jangan tuduh aku sebagai. Ini surat-surat kendaraan dari pemilik aslinya. Mereka telah lama melaporkan kasus pencuriannya. Oh. Jadi gimana? Jadi engkau disidang di pengadilan negeri Otni. Wahai binatang jalang, engkau telah terbukti melakukan tindakan pencurian kendaraan secara berulang-ulang. Bahkan engkau menyamar menjadi pocong untuk menakut-nakuti korbanmu. Engkau menjual mobil curian ke orang-orang yang polos dan mudah ditipu. Sungguh perbuatanmu takkan mendapatkan pengampunan. Oleh sebab itulah, berdebah sepertimu divonis hukuman Pancung. Loh. Aku cuma dihukum penjara. Kalau cuma vonis 4 tahun mah geli-geli. Dipotong remisi ini dan itu, sisa 3 tahun penjara deh. Setelah keluar penjara, aku akan mengulangi lagi kejahatanku. Tapi kayaknya aku bakal kesepian nih. Tidak perlu takut kesepian. Ada aku yang menemanimu selama 3 tahun. Berkumis, berkacamata hitam, jahat dan brengsek. Sungguh idamanku. Kau siapa kau? Kita kan sama. Pocong. 3 tahun bersamaku. Setiap hari bisa kulampiaskan birahiku. Ayo bang, cepat nonggeng. Tidak! Pocong tusbol!